The good news, Gereja Impact Community Indonesia akan mengadakan ibadah tatap muka atau ibadah onsite mulai hari Minggu tanggal 7 Agustus. Minggu pertama bulan Agustus jam 10 pagi waktu Sebagian Barat di Santika Hotel Kelapa Gading. For more info, Anda bisa menghubungi kami atau Anda bisa memfollow Instagram impactcommunityindonesia.id. Dan pastikan Anda datang sebelumnya karena tempat terbatas, dan pasti saya percaya kita akan betul-betul mengalami lawatan Tuhan secara langsung, dan juga kami bisa berjumpa dengan saudara. Kami nantikan kehadiran saudara. Berikutnya, hal yang mempengaruhi kita menjatuhkan pilihan siapa yang ada di sampingmu. Siapa yang ada di sekelilingmu akan mempengaruhi keputusanmu. Amsal 15 ayat 22, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Wow, orang yang ada di samping kita itu punya pengaruh yang sangat kuat dalam keputusan kita. Ini yang disebut dengan pepatah telinga tipis. Mudah terpengaruh sama orang yang bisikin dia. It's okay, kamu punya orang-orang yang selalu bisikin, yang selalu kasih ngomongan ke kamu, tapi pertimbangkan lagi. Coba renungkan lagi. Tarik, kira-kira ini masukan yang baik atau masukan yang buruk, masukan yang menguntungkan dia atau masukan yang menguntungkan kita. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilih dan memilah teman. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah teman saya ini negatif atau positif? Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kita nggak lagi mencapai target, kita punya pikiran mental block negatif, kita nggak lagi berjalan kebenaran, kita nggak lagi sayang keluarga, kita nggak lagi benar-benar menjadi yang terbaik di sekolah, saya bisa pastikan buat teman-teman kita adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau perkataan positif, pikiranmu optimis, hatimu terjaga, engkau di tempat studi atau di tempat pekerjaan selalu achieve the target, bahkan engkau cinta keluarga dan dekat sama Tuhan, saya bisa pastikan buat teman-temanmu teman positif. Nah, kalau Anda tahu bahwa keadaanmu lebih buruk, Anda berani tega untuk meninggalkan teman-temanmu negatif supaya masa depanmu jangan negatif. Dalam Kejadian 3 ayat 1-7, Tuhan Allah sudah memberitahu pada Adam dan Hawa, jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai, dengan teman yang tidak sepadan. Tetapi mereka mengabaikan suara Tuhan dan mengizinkan bergaul dengan si ular, si penipu, teman yang tidak sepadan, teman yang tidak senilai. Ketika Adam dan Hawa mulai dengar masukannya, bisikannya, dia mulai tergoda dan terpengaruh, dan akhirnya dia menjatuhkan pilihan untuk mengambil buah yang Tuhan larang. Saat itulah dosa hadir di dalam diri manusia. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini, tidak perlu hadir dalam diri manusia jika manusia waktu itu tidak mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai, teman yang tidak sepadan. Orang yang di samping kita punya pengaruh yang kuat, bahkan lebih kuat dari suara Tuhan. Jadi penting di sini untuk kita perhatikan orang-orang di sebelah kita adalah orang-orang yang membuat kita menjatuhkan pilihan yang menguntungkan Tuhan, keluarga kita, atau hasratnya, atau mau ingin menjatuhkan kita. Suatu kali ada seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Charles Darwin. Punya cita-cita, suatu hari nanti saya pengen jadi seorang jutawan. Ia sepenuhnya sadar bahwa mimpinya adalah sesuatu yang mampu membangkitkan motivasi. Impian tersebut kemudian diceritakan kepada istrinya setelah dia menikah dengan seorang wanita bernama Esther. Sayangnya tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi yang begitu parah. Masa depresi begitu besar tiba, pasangan ini mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan. Mulai kehilangan pekerjaan dan mobil, rumahnya pun habis digadaikan hingga tabungannya pun semakin menipis dari hari demi hari. Sang pemuda ini mengalami begitu frustasi yang begitu luar biasa, dan ia berkata kepada istrinya dan menyarankan istri untuk meninggalkan dia karena dia tidak lagi mampu menjadi suami yang baik menafkahi istrinya. Ia merasa gagal dalam hidupnya. Siapa yang menduga sang istri justru tidak kehilangan harapan sedikit pun. Sang istri memberikan bisikan, nasihat, dan menguatkan, memotivasi dengan tidak bosan-bosan bahwa ia meyakinkan mimpi suaminya untuk menjadi seorang jutawan belum mati. Jawaban sang suami, mimpi saya sudah mati, saya sudah gagal, buktinya sudah habis. Sang istri tidak mau percaya bahwa mimpi itu telah mati. Sang istri mengajak untuk merancang sesuatu setelah habis makan malam. Waktu terus berlalu dengan melakukan kegiatan yang sama, sehingga suatu hari sang suami mendapatkan ide brilian menciptakan permainan uang, yakni barang-barang apa saja yang bisa dibeli jika seseorang punya uang, seperti membeli mobil, tanah, rumah, gedung, dan lain sebagainya. Gagasan ini kemudian mereka matangkan dengan menambah papan bermain.
dadu, kartu, rumah kecil, hotel-hotel kecil, dan sebagainya. Dan kemudian mereka sebut permainan ini adalah monopoli. Permainan ini kemudian dijual kepada seseorang pengusaha dengan seharga 1 juta US dollar. Wow, impian jadi seorang jutawan pun terwujud. Penting sebagai seorang pasangan untuk bisa saling support dan bukan saling menyakitkan, saling melengkapi dan bukan untuk saling melawan, sehingga ada keputusan-keputusan cerdas yang bisa kita ambil dan kita bisa melewati masa-masa krisis bersama-sama, sehingga kita bisa memasuki masa kelimpahan anugerah Tuhan.